Nah, di sini saya menggunakan jurnal dari Annals of Biomedical and Clinical Research dengan judul Synthesis of Acetyl Salicylic Acid and Environmentally Friendly Approach. Menjadi pada jurnal ini menjelaskan bahwa asam salisilat memiliki nama UTEC, asam 2-hidroksibenzoat dengan rumus molekul C6H4OH COOH. Yang aspirin atau asam asetil salisilat ini adalah sejenis obat turunan dari salisilat yang sering digunakan sebagai senyawa analgesik atau penahan rasa sakit atau nyeri yang kecil dan antipiretik atau untuk pengobatan demam dan antiinflamasi atau peradangan. Jadi aspirin ini juga memiliki efek antikoagulan dan dapat digunakan dalam dosis rendah dan dalam tempo yang lama untuk mencegah serangan jantung. Nah, pada jurnal ini terdapat struktur dari salicylic acid, nah, di mana secara struktural senyawa ini memiliki senyawa bifungsional yang mengandung dua gugus fungsi utama dalam molekul, yaitu gugus OH, yang ini gugus OH atau gugus hidroksifenolik pada posisi orto dan gugus karboksilat atau COOH. Nah, dengan demikian asam salisilat ini dapat berfungsi sebagai fenol dan juga berfungsi sebagai asam benzoat. Nah, baik sebagai asam maupun sebagai fenol, asam salisilat ini dapat mengalami reaksi esterifikasi. Bila direaksikan dengan anhidrida asam, akan mengalami reaksi esterifikasi dan menghasilkan asam asetil salisilat atau aspirin. Nah, jadi permasalahannya, bagaimana peran gugus fenol atau OH pada asam salisilat ini terhadap kereaktifan kimia dan aktivitas biologis obat, serta bagaimana modifikasi dari gugus fenol pada asam salisilat. Nah, jadi di sini saya menggunakan jurnal pembanding dari PIJAR dengan judul Review and Application of Aspirin, a Historical and Clinical Perspective. Nah, pada jurnal ini terdapat struktur dari asam salisilat, asam anhidrat, asam asetil salisilat, dan asam asetat. Jadi, mekanisme dari esterifikasi asam salisilat ini menjadi asam asetil salisilat atau aspirin. Yang pertama itu sintesis aspirin ini melibatkan reaksi kimia yang disebut esterifikasi sehingga mengubah asam salisilat menjadi asam asetil salisilat. Nah, yang pertama itu sifat elektrofilik dan nukleofilik. Nah, di mana asam salisilat ini mengandung gugus hidroksil atau OH dan cincin benzen. Nah, di mana gugus hidroksil ini dapat bertindak sebagai nukleofil, nah, maupun mendonasikan elektron untuk bereaksi dengan elektrofil. Nah, cincin benzen ini juga dapat mendonasikan elektron, membuat asam salisilat sedikit nukleofilik dan akan mendonasikan elektron. Nah, selanjutnya yang kedua, pada asam anhidrida asetat, nah selama sintesis, asam salisilat ini akan bereaksi dengan asam anhidrida asetat. Nah, di mana asam anhidrida asetat ini mengandung gugus asetil, yaitu COCH3 yang sangat elektrofilik karena dapat menarik elektron dari gugus karbonil dan membuat asam asetil salisilat ini menjadi penerima elektron yang kuat. Nah, selanjutnya terjadi reaksi esterifikasi, di mana gugus hidroksinukleofilik dari asam salisilat ini akan menyerang elektrolit dari gugus asetil dan anhidrida asetat. Nah, serangan ini menyebabkan pembentukan asam asetil salisilat atau aspirin dan juga asam asetat. Nah, pembentukan asam asetat ini selama reaksi atom hidrogen dan gugus OH atau hidroksil pada asam salisilat ini akan menangkap gugus asetil dari anhidrida asetat. Nah, penangkapan ini akan membentuk asam asetat yang terjadi karena gugus hidrogen dalam hidroksil relatif asam dan dapat dengan mudah berpindah. Jadi gugus OH fenolik pada asam salisilat ini dapat bersifat sangat reaktif secara kimia dan biologis. Nah, kereaktifan ini juga bertanggung jawab atas iritasi langsung mukosa lambung melalui interaksi nukleofil dengan makromolekul biologis.